Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Hidayatullah, NIM 154. Di sini izinkan saya mewakili kelompok saya yang akan memandu jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang peluang dan tantangan logistik dan ekspor impor UMKM. Di sini kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Aliyah Hasanah Munawaroh, yang kedua ada Muhammad Anas Hidayatullah, yang ketiga ada Putri Ayusha Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliyah Hasanah Munawaroh, NIM 73. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang peluang dan tantangan ekspor dan impor UMKM. Pertama-tama, apa sih artinya UMKM itu? Nah, UMKM sendiri itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018, di mana ini tuh menjelaskan tentang definisi terkait sektor mikro, kecil, serta menengah. Yang dimana pengertiannya itu, yang pertama sektor mikro yaitu badan usaha berdasarkan undang-undang yang dimana mempunyai standar aset 50 juta serta hasil penjualan 300 juta. Dan yang kedua, sektor kecil yaitu usaha yang berdiri sendiri, dijalankan oleh seseorang yang tidak termasuk induk cabang, di mana memiliki standar aset 50 sampai dengan 500 juta serta hasil penjualan 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Dan yang ketiga yaitu sektor menengah, yaitu usaha yang berdiri sendiri yang dijalankan seseorang yang tidak termasuk induk cabang yang dimiliki sesuai dengan undang-undang, mempunyai standar aset 500 juta sampai dengan 10 miliar serta hasil penjualan sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang apa sih pengertian UMKM itu, selanjutnya akan saya bahas terkait pengertian dari ekspor dan impor. Nah, untuk pengertian ekspor dan impor ini sendiri, ekspor sendiri ini memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan yang dimana kita ini menjualkan produk yang kita miliki ke luar negeri. Sedangkan impor ini sebaliknya. Jadi impor ini kita itu membeli produk yang sekiranya itu tidak diproduksi dalam negeri kita, yang selanjutnya itu kita beli sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, ekspor ini menurut Mankeu itu memproduksi barang dan jasa yang dijual dari dalam ke luar negara. Nah, berdasarkan pengertian Mankeu ini tadi, saya jelaskan sekali lagi, ekspor yaitu perdagangan barang atau jasa yang mencakup di wilayah pabean ke luar negara, seperti itu. Nah, untuk impornya ini sendiri, menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, impor dalam hal ini tuh memiliki pengertian yaitu perdagangan yang masuk ke area pabean. Nah, jadi dapat disimpulkan impor adalah perdagangan dari luar negara ke dalam wilayah kita atau wilayah kepabeanan, dalam hal ini yaitu negeri kita sendiri, yang dimana ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah. Selanjutnya saya akan membahas peluang dari ekspor dan impor produk UMKM. Dan yang pertama yaitu dimudahkannya perizinan. Nah, dalam hal ini pemerintah itu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelaku produk UMKM. Nah, mungkin ini tuh bisa diberikan oleh pemerintah berupa dimudahkannya perizinan ketika suatu produk UMKM ini akan mengekspor produknya maupun akan mengimpor sesuatu baik ke dalam maupun ke luar negeri. Dan yang kedua yaitu tersedianya infrastruktur untuk ekspor maupun impor. Nah, kembali ke pernyataan yang pertama tadi, nah karena kita tuh diberikan kemudahan dalam perizinan terkait ekspor maupun impor, nah jadi pemerintah itu juga memudahkan terkait transportasi, yang dimana transportasi ini tuh digunakan sebagai alat untuk mengekspor produk kita ke luar negeri maupun alat untuk mengimpor produk yang kita beli ke dalam negeri. Yang ketiga yaitu bahan baku produk UMKM. Nah, untuk bahan bakunya ini dengan adanya perizinan dari pemerintahan tadi itu dapat mempermudah bagi para pelaku produk UMKM dalam mereka mendapatkan bahan baku, yang tentunya kebanyakan bahan bakunya ini didapatkan dari hasil negeri sendiri. Nah, sehingga hal ini tuh bisa menambah SDM dari negeri kita ini sendiri.
Dan yang keempat yaitu akses informasi. Nah, dengan peluang adanya ekspor dan impor produk UMKM ini tuh kita tuh bisa lebih mengetahui gitu kayak produk seperti apa sih yang saat ini tuh sedang laku di luar negeri. Nah, yang nantinya nanti tuh bisa menjadi peluang pasar bagi kita. Jadi kita nanti bisa membuat produk yang sekiranya tidak ada di luar negeri dan itu tuh sekiranya dibutuhkan oleh mereka. Jadi tuh bisa memberikan peluang bagi kita untuk mengekspor produk yang belum ada ini tadi ke luar negeri. Selanjutnya yang kelima yaitu akses teknologi, di mana akses teknologi ini sangat mempermudah sekali ya, apalagi di masa yang sekarang ini yang dimana semuanya ini serba digital dalam hal melakukan promosi maupun pemasaran dan juga apapun, di mana itu mempermudah dalam mengekspor produk UMKM milik kita ini tadi. Yang keenam yaitu akses modal, di mana akses modal ini akan terdapat arahan dari pemerintah terhadap peringanan kredit bagi UMKM baik mikro, kecil, menengah dengan prosedur terbaik. Yang ketujuh yaitu akses tenaga bahan baku, di mana persediaan bahan baku dengan kualitas terbaik itu disediakan demi menunjang peningkatan industri UMKM. Dan yang terakhir yaitu akses tenaga terampil. Nah, dengan adanya peningkatan SDM ini baik dari standarisasi profesi, mengembangkan pemahaman mengenai persiapan stakeholder untuk mengatasi ASEAN Economic Community. Nah, selanjutnya yaitu tantangan ekspor dan impor produk UMKM. Yang pertama yaitu banyaknya negara pesaing. Nah, yang punya UMKM ini kan nggak cuman masyarakat di negeri kita aja. Pastinya kan di masyarakat negara lain kan pasti kan ada produk UMKM-nya yang mungkin saja itu bisa lebih modern daripada apa yang kita punya. Dan itu tuh tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu tantangan dari adanya ekspor produk UMKM kita ke luar negeri. Yang kedua yaitu produktivitas dan inovasi. Nah, jadi karena di Indonesia ini sendiri tuh SDM-nya tuh masih terbatas, namun SDM-nya tuh sangat melimpah. Sedangkan untuk pelatihan terhadap SDM ini sendiri ini menurut saya itu masih kurang gitu. Jadi mungkin terkait pengelolaan SDA-nya ini meskipun SDA-nya kita banyak itu kurang terampil dan kurang inovatif. Jadi inovasinya tuh lebih dikembangkan lagi supaya bisa memperkecil tantangan yang terjadi ini tadi. Yang ketiga yaitu akses permodalan. Nah, permodalan usaha ini juga menjadi kendala yang harus dihadapi karena kan nggak semua UMKM kan mampu gitu loh untuk ibaratnya tuh kayak membuat modal awal untuk usaha mereka sendiri gitu loh. Dan juga kan pemerintah kan nggak mungkin kan harus kayak membiayai semua UMKM kayak meminjamkan modal awal kepada UMKM itu tadi. Yang keempat yaitu akses pasar. Nah, ini kembali ke pernyataan yang pertama. Nah, untuk akses pasar ini tadi mungkin karena keterbatasan SDM ini tadi, terus juga banyaknya pesaing di luar negeri, atau mungkin kita tuh memproduksi barang yang sama dengan apa yang diproduksi oleh UMKM di luar negeri kita. Nah, itu tuh bisa mempersempit gitu loh, bisa menjadi salah satu tantangan bagi ekspor produk UMKM kita. Yang kelima yaitu teknologi. Nah, dengan adanya teknologi internet itu bisa lebih mudah memperkenalkan brand kita agar bisa dikenal masyarakat luas, salah satunya membuat situs website yang bisa diakses oleh banyak orang di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, yang keenam yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur yang kurang memadai ini tuh kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia, mulai dari pelabuhan, jalan raya, kereta api, bandara. Kan nggak semua daerah di Indonesia tuh kan punya, misal kayak punya pelabuhan, punya bandara, mungkin kan harus di kota-kota dan wilayah-wilayah tertentu aja gitu yang punya bandara dan juga ini. Nah, sehingga itu tuh kok semisal ada produk UMKM yang sekiranya wilayah mereka tuh tidak ada bandara dan sebagainya, itu kan dapat menghambat kegiatan ekspor produk UMKM mereka. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Aliyah Sena Munawaro terkait pemaparan materinya. Baik, langsung saja kita ke presentator yang kedua, yakni saya sendiri. Di sini
Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait prosedur perizinan ekspor produk UMKM. Yang pertama yakni persyaratan menjadi eksportir. Persiapan teknis yang seharusnya dilakukan sebagai syarat untuk melakukan transaksi ekspor dan impor antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, eksportir mempunyai surat izin usaha perdagangan yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan atau UMKM di mana menjalankan kegiatan perdagangan di Indonesia. Masa berlaku tidak terbatas. Dengan demikian, surat izin usaha perdagangan tersebut berlaku selama usaha bersangkutan masih berdiri dan menjalankan usahanya. Yang kedua yakni memperoleh pengalaman sebagai eksportir terdaftar dan memiliki izin kartu pengenal ekspor yang disebut dengan AP yang berlaku di daerah ataupun di tempat di mana angka pengenal ekspor tersebut diterbitkan dan masa berlakunya dibatasi selama 5 tahun. Dan apabila masa berlaku angka pengenal ekspor habis, maka eksportir harus memperpanjang lagi masa berlakunya. Yang ketiga yakni mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan perdagangan ekspor. Dan yang terakhir mempunyai referensi bank devisi. Untuk selanjutnya yakni ketentuan ekspor. Pelaku usaha harus taat pada ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan di masing-masing negara. Dalam praktiknya, peraturan yang sudah mengatur perdagangan ekspor yakni 1. Pemerintah mengeluarkan peraturan internal melalui Departemen Industri dan Dagang, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia. 2. Dikeluarkannya peraturan ekspor dilihat dari pihak bank pelaksana. 3. Ketentuan ekspor digariskan oleh bank pelaksana, sedangkan pemerintah dalam hal ini mengeluarkan peraturan ekspor melalui Departemen Perdagangan antara lain yakni 1. Penetapan komoditi mengenai larangan atau diperbolehkannya ekspor. Yang kedua yakni komoditi yang diekspor dibagi menjadi: yang pertama adalah pengawasan terhadap ekspor, yang kedua pengawasan kualitas yang ditunjukkan dengan sertifikat kualitas mutu, yang ketiga komoditi ekspor hanya bisa diekspor oleh eksportir terdaftar, yang keempat komoditi barang ekspor harus diperiksa oleh survivor bahan baku dari luar negeri atau barang tersebut dikenai pajak ekspor. Sebab ketiga yakni tujuan negara perdagangan. Kegiatan ekspor dapat dilakukan ke seluruh negara yang telah memiliki hubungan kerjasama. Syarat dari Departemen Keuangan yakni penetapan pajak ekspor di mana besarnya pajak dilihat setiap 3 bulan. Syarat yang kedua yakni ketentuan oleh Bank Indonesia, yaitu ketentuan jual beli devisa dan uang kertas. Sebab selanjutnya yakni cara pembayaran transaksi ekspor. Dalam transaksi ekspor dikenal beberapa tata cara pembayaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada advance payment atau pembayaran di muka. Cara pembayaran ini pihak importer atau buyer telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak eksportir atas barang yang dijual sebelum barang tersebut dikirimkan kepada pihak importir. Dengan demikian, importir memberi kredit atau bayar kredit kepada eksportir. Kelemahan dari sistem ini berada pada pihak importir atau apabila eksportir tidak mengirim barang atau uang prestasi atau cedera janji. Yang kedua yakni open account atau pembayaran kemudian. Pembayaran dengan menggunakan metode ini berkebalikan dengan metode pembayaran sebelumnya yang dimana pada metode pembayaran ini eksportir mengirim barang sebelum pembayaran dari pihak importir dan pembayaran dilaksanakan kemudian. Yang ketiga yakni collection basis atau Insaku. Cara pembayaran cara collection basis atau Insaku merupakan teknik pembayaran seperti cara pembayaran open account. Hanya bedanya dalam pembayaran secara collection basis, eksportir memiliki dokumen autentik dan kepastian pembayaran atas barang yang dikirimkan kepada importir. Pembayaran dengan cara collection ada 2 jenis. Yang pertama ada dokumen against payment, yang kedua ada dokumen against acceptance. Cara pembayaran dengan dokumen against payment yakni teknik pembayaran berdasarkan adanya penerimaan dokumen, yakni dokumen pengapalan atau pengambilan barang oleh importir. Dan sedangkan dokumen against acceptance pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan dokumen pengapalan atau pengambilan barang kepada importir setelah importir menerima wesel.
Selanjutnya yaitu ada banker letter of credit. Adapun metode pembayaran dengan menggunakan metode ini adalah jaminan yang menerangkan bahwa pihak banknya yaitu ada banker letter of credit. Adapun metode pembayaran dengan menggunakan metode ini ialah adanya jaminan yang menerangkan bahwa pihak-pihak eksportir pembayaran pada barang yang diekspor akan diberikan kepada pihak eksportir yang telah disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Adapun pembayaran dengan metode ini dapat memberikan jaminan terhadap kepentingan eksportir maupun importir. Adapun bagi pihak eksportir akan memperoleh jaminan atas barang-barang yang telah diekspor di mana akan dibayarkan apabila syarat-syarat dalam letter of credit telah dipenuhi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ada. Sedangkan bagi pihak importir akan mendapatkan jaminan pembayaran oleh bank kepada eksportir berdasarkan penyerahan dokumen yang diminta dalam letter of credit yang bersangkutan. Yang kelima yaitu ada kondikmen atau konsiansi. Pembayaran dengan menggunakan metode ini ialah salah satu teknik pembayaran di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai titipan untuk kemudian dijual dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila barang tersebut terjual, maka hasil penjualan tersebut diserahkan kepada eksportir. Dengan cara ini, pihak importir hanya akan mendapatkan komisi sebagai upah jasa yang telah menjual barang-barang dari eksportir. Yang selanjutnya ada subbab tentang sistem pembayaran lain-lainnya. Adapun teknik pembayaran lain jual beli, pembeli dan penjual, yang pertama yakni ada barter. Barter adalah pembayaran menggunakan metode dengan cara harga barang impor dibayar dengan harga barang ekspor yang dimana memiliki value yang sama. Metode pembayaran ini merupakan salah satu metode pembayaran sederhana di mana barang tidak akan secara langsung ditukar dengan uang. Selain itu, metode ini dilakukan atas dasar saling percaya dan tidak terdapat jaminan oleh bank pada metode pembayaran ini. Barter konsiansi. Metode pembayaran ini kurang lebih sama dengan metode pembayaran barter di atas. Namun dalam metode pembayaran ini, jika value barang impor lebih rendah daripada barang ekspor, maka kekurangannya harus dibayar oleh importir dengan menggunakan sistem transfer uang. Selanjutnya ada advance payment kurang dari 100%. Adapun pembayaran dengan menggunakan metode ini ialah pembayaran akan dilangsungkan di muka terhadap semua barang ekspor yang dimana pembayaran dilakukan dengan persentase 10%, 25%, sampai 95% dari harga barang ekspor. Kemudian sisanya akan menggunakan collection. Selanjutnya yakni sistem tunai. Adapun pembayaran menggunakan metode ini ialah pembayaran akan dilaksanakan secara tunai atau langsung kepada importir kepada eksportir. Untuk subbab selanjutnya yakni mekanisme transaksi ekspor. Adapun cara garis besar terdapat beberapa tahap yang harus ditempuh ketika akan melakukan kegiatan ekspor. Tahapan-tahapan tersebut antara lain penerimaan dan penerusan letter of credit, yang kedua penandatanganan pemberitahuan ekspor barang, yang ketiga penerimaan dan pemeriksaan dokumen, yang keempat negosiasi atau dispute to vessel ekspor berjangka. Selanjutnya ada dokumen yang diperlukan untuk perizinan ekspor UMKM. Yang pertama yakni ada barang bebas ekspor, 2 barang dibatasi ekspor, 3 barang dilarang ekspor. Adapun dokumen persyaratan yang dibutuhkan ketika individu akan mengekspor jenis barang bebas ekspor antara lain NPWP, dan yang kedua yakni dokumen yang menjadi syarat dan dalam ketentuan perundang-undangan. Sedangkan jika lembaga yang akan mengekspor jenis barang ekspor bebas, maka dokumen yang harus dimiliki yakni surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Yang kedua yakni tanda daftar perusahaan, yang ketiga NPWP, yang keempat dokumen yang menjadi syarat dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila terdapat lembaga atau badan usaha yang ingin mengekspor jenis barang ekspor dibatasi, maka dokumen-dokumen yang harus dimiliki yakni surat izin usaha, tanda daftar perusahaan, dan NPWP. Dan yang terakhir, selain memiliki dokumen persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, lembaga yang ingin mengekspor jenis barang ekspor dibatasi juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah didasarkan dengan jenis barang berupa: yang pertama ada pengakuan sebagai eksportir terdaftar, yang kedua persetujuan ekspor, yang ketiga ada laporan survei. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Untuk mengefisiensi waktu, kita persilakan ke presentator ketiga untuk melanjutkan pemaparan dari kelompok kami. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yusa Fitri, NIM 1907211000175. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik UMKM. Yang pertama adalah pengertian manajemen logistik. Logistik secara etimologi berasal dari kata logis yang dinama memiliki arti rasional dan tikos yang memiliki arti berpikir. Adapun menurut Suntoro, logistik yaitu suatu barang yang diperlukan oleh pelanggan atau customer. Menurut Subagya, manajemen logistik yaitu suatu proses merencanakan dan keperluan pengadaan, bagaimana cara menggapai target ketersediaan bahan logistik saat dibutuhkan dan digunakan secara efisien dan efektif. Selain itu, menurut pendapat lain, menurut Abbas, manajemen logistik yaitu sebuah proses yang fungsional untuk pengolahan material, di mana terdiri dari perencanaan dan menentukan keperluan, anggaran penggadaan, disimpan dan disalurkan, dipelihara, dihapus, dan dikendalikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen logistik UMKM. Fungsinya yang pertama ialah perencanaan dan pemenuhan. Manajemen logistik adalah suatu analisa mengenai produk yang dipakai, analisa mengenai prioritas dan ketersediaan barang, perencanaan wajib, perilaku usaha, spek, persediaan barang memudahkan untuk memperoleh barang. Yang kedua adalah penganggaran. Memastikan keperluan barang sesuai dengan budget industri. Jika anggaran untuk barang logistik tidak sesuai budget yang dimiliki, maka dibutuhkan bahan perencanaan yang dibuat oleh sektor usaha. Yang ketiga, pengadaan. Manajemen logistik diharuskan lebih fokus dalam hal pengadaan barang. Hal ini diterapkan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi ketidakcocokan pengadaan barang dengan anggaran dana barang sehingga akan sulit untuk mengubah perencanaan awal. Yang keempat, penyimpanan dan penyaluran. Fungsi ini diperlukan pada saat terjadi proses terhadap barang yang diperoleh, yang kemudian barang tersebut akan disimpan pada tempat yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Kemudian setelah melalui proses penyimpanan, maka selanjutnya barang akan disalurkan kepada pihak yang berkepentingan dengan barang yang dimana telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Yang kelima, penghapusan. Manajemen logistik dapat berguna untuk memisahkan barang yang tidak layak, yang kemudian barang tidak layak ini bisa diperbaiki atau diganti dengan barang baru yang lebih layak dan sesuai dengan ketentuan. Yang keenam, pengendalian. Manajemen logistik dalam hal pengendalian bertujuan untuk memastikan 5 fungsi di atas yang diterapkan terhadap barang dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi pelaku usaha UMKM sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap UMKM tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan logistik. Tujuannya menurut Lumenta terdapat 3 tujuan manajemen logistik. Yang pertama, tujuan operasional, yaitu terdapat material dengan total yang sesuai serta sesuai dengan waktu yang diperlukan. Yang kedua, tujuan keuangan, yaitu supaya biaya operasional yang dikeluarkan berada pada range paling rendah namun tetap memiliki hasil yang baik. Yang ketiga, tujuan pengamanan, yaitu agar persediaan yang ada tidak mengalami kerusakan, pemborosan, pencurian yang tidak wajar lainnya, dan nilai persediaan pada sistem akuntansi. Manfaat manajemen logistik. Yang pertama, persediaan. Dengan adanya manajemen logistik, maka persediaan terhadap barang akan tetap sama, sehingga hal ini dapat membuat kebutuhan dari industri UMKM bisa terus terpenuhi dan menyebabkan industri UMKM dapat terus beroperasional dengan baik dan semakin membaik lagi ke depannya. Yang kedua, transportasi. Dengan adanya manajemen logistik ini, maka industri UMKM dapat memiliki layanan transportasinya sendiri sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan mobilitas perusahaan.
Yang ketiga, fasilitas. Dengan adanya manajemen logistik, maka UMKM dapat memiliki fasilitas yang memadai yang dapat menunjang kegiatan yang berlangsung di suatu industri UMKM. Yang keempat, layanan. Dengan adanya manajemen logistik, maka dapat menjadikan UMKM bisa memberikan pelayanan yang baik dan maksimal. Yang kelima, manajemen dan administrasi. Dengan adanya manajemen logistik, hal ini akan sangat membantu terhadap bidang manajemen dan administrasi, sehingga bisa menjadi baik. Manajemen administrasi yang baik dapat berpengaruh terhadap semakin banyak pelayanan dan pencatatan informasi dari UMKM yang terkait. Dan yang terakhir, inbound transportasi. Dengan adanya manajemen transportasi, dengan adanya manajemen logistik, inbound transportasi yang dalam hal ini merupakan pergerakan bahan baku dapat menjadi semakin lebih baik dikarenakan dengan diperolehnya pemasok bahan baku terbaik dan sesuai dengan kriteria industri UMKM yang terkait. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada presentator ketiga, yakni Saudari Putri Ayu Savitri atas pemaparannya. Mungkin itu teman-teman yang bisa kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan mungkin dari kalian ada yang kurang memahami atau masih dibingungkan, mungkin kalian bisa menyampaikannya pada sesi tanya jawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.